Lalu bagaimana masa depan perdamaian Palestina Israel pasca tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh? Kami akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Mustafa Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Mustafa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Waalaikumsalam Mbak Cynthia. Iya Pak Mustafa, dengan peristiwa ini Anda membacanya akan ada aksi balasan dari Hamas kah atau akan seperti apa? Ya, tentu yang pantas membalas itu Iran. Beberapa menit yang lalu, Garda Revolusi Iran secara resmi menuduh Israel di balik tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan berjanji akan melakukan balasan secara maksimal. Sebelumnya juga pemimpin spiritual Iran Ali Khamenei juga secara resmi menuduh Israel di balik tewasnya Ismail Haniyeh di Teheran. Dan juga berjanji akan melakukan balasan secara maksimal. Sekarang yang ditunggu kapan Iran melakukan balasan tersebut dan bentuknya bagaimana. Kalau melihat statement dari Garda Revolusi Iran maupun pemimpin tertinggi Iran, balasan pasti terjadi, lambat, tak cepat atau lambat. Sekarang yang ditunggu bentuknya seperti apa balasan tersebut. Dan kapan? Kapan? Oke, ini kan Iran terang-terangan mengakui Hamas. Apakah kejadian ini akan membuat Iran semakin terlibat lebih dalam lagi antara konflik Hamas Israel? Kalau melihat pernyataan beberapa menit lalu dari Garda Revolusi Iran maupun pemimpin spiritual Iran Ali Khamenei, maka indikasinya Iran akan semakin terlibat dalam konflik di Timur Tengah ini. Jadi pasca tewasnya Ismail Haniyeh, aturan main di Timur Tengah itu akan berubah, di mana Iran akan terlibat langsung dalam konflik Israel-Palestina tersebut. Artinya apakah bisa dibaca bahwa peperangan di Timur Tengah ini akan semakin meluas dan semakin masif? Ya, saat ini pun sudah cukup meluas ya. Sudah bisa disebut perang regional. Karena yang terlibat perlawanan terhadap Israel itu tidak hanya Hamas, tapi Hizbullah di Lebanon, kemudian kelompok Al-Houthi di Yaman, dan Israel pun sudah melakukan balasan terhadap mereka-mereka ini. Beberapa hari yang lalu pesawat Israel sudah mengebom kota Hudaybah di Yaman. Kemudian juga melakukan serangan ke tadi malam ya, salah satu komandan militer Hizbullah juga tewas, yang namanya Fuad Syukur. Jadi sebetulnya perang ini sudah perang regional tapi masih terbatas. Nah, yang kita lihat nanti pasca tewasnya Ismail Haniyeh, ini apakah perang ini akan semakin meluas dan semakin besar, apalagi kalau Iran betul-betul melaksanakan ancaman tersebut akan melakukan balasan secara maksimal terhadap Israel. Lalu apakah Palestina juga baiknya merespon terkait kejadian ini dan reaksi yang dikeluarkan? Ya, Hamas tentu dan faksi-faksi Palestina yang lain termasuk Fatah itu mengecam keras terhadap keterlibatan Israel dalam tewasnya Ismail Haniyeh di Teheran tersebut. Sekarang di tepi barat semua kota-kota melakukan mogok sebagai protes atas atau sebagai aksi balasan terhadap tewasnya Ismail Haniyeh. Sekarang yang ditunggu jalur Gaza ini. Apa yang dilakukan perlawanan Hamas di jalur Gaza atas tewasnya Ismail Haniyeh di Teheran tersebut. Ya, lalu Anda membacanya, akankah ada sosok yang langsung menggantikan dari Ismail Haniyeh ini? Ya, itu sudah pasti Mbak Cynthia. Jadi Hamas akan melakukan semacam misalnya kongres ya untuk menggantikan kepala biro politik Ismail Haniyeh untuk digantikan dengan pemimpin yang lain. Itu sudah pasti di internal Hamas sudah ada mekanismenya itu. Yang perlu saya tekankan di sini, tewasnya Ismail Haniyeh apakah akan melemahkan Hamas atau akan mengubur perlawanan Hamas terhadap Israel? Ini saya kira tidak. Dengan tewasnya pimpinan dari Hamas ini, apakah ini juga menandakan bahwa keamanan di Iran ini lemah atau apa yang bisa Anda baca? Ya, betul. Jadi tewasnya Ismail Haniyeh di Teheran tadi malam ya, Rabu dini hari ya, itu adalah ini sebuah kecolongan yang kedua. Sebelumnya kan juga
salah satu ilmuwan terkemuka Iran yang namanya Mohsen Fakhrinazad, itu kan ilmuwan yang sangat berpengaruh di Iran, itu kan juga tewas oleh Mossad pada bulan November tahun Ya. 2020. Nah, ini yang kedua kalinya Iran kecolongan secara intelijen maupun keamanan dengan tewasnya Ismail Haniyeh tersebut. Oke, jika tadi Anda menyebut bahwa ada kemungkinan besar serangan balasan. Lalu jika kita menyebut serangan balasan maka ini akan saling berbalas. Apa yang patut diantisipasi agar tidak semakin banyak korban berjatuhan? Ya itu kan aturan main itu kan sudah tidak bisa dihindari. Maka aksi balas membalas itu pasti terjadi. Israel secara politik membunuh Ismail Haniyeh di Teheran hari ini dini hari ya, itu juga sudah dia bersiap untuk menghadapi balasan tersebut, dan dia sudah melaksanakan kebijakan politik yang berdampak terjadinya aksi balas dan membalas tersebut. Makanya sekarang di Timur Tengah harus siap mendugu dampak daripada tewasnya Ismail Haniyeh di Teheran ini. Baik, terima kasih Pak Mustafa Abdurrahman, pengamat dari Timur Tengah, sudah memberikan perspektifnya di Kompas petang hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Cynthia.